Halo semuanya, selamat datang di Nonton Yuk. Ayo kita nonton. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Der Nuisance tahun 2022 yang pada intinya film ini menceritakan tentang narapidana paling terkenal mencoba untuk bertobat setelah dibebaskan dari penjara. Namun keadaan memaksanya harus membrutal lagi. Seperti apa keseruannya? Jadi siapkan kopi dan juga cemilan kalian, langsung aja push like-nya dulu. Let's go. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang sudah melakukan pembunuhan sebanyak 391 terhadap anak-anak, orang tua, remaja, masih banyak lagi. Dia bernama Neto. Saat ini ia sedang mendekam di penjara selama bertahun-tahun akibat pembunuhan terakhir yang dilakukannya pada seorang wanita dan anak kecil. Akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi karena merasa bersalah atas apa yang dilakukannya di masa lalu. Dan tepat hari ini, Neto akhirnya resmi bebas dari penjara setelah mendapat bantuan dari seseorang yang memiliki hutang budi padanya. Entah apa yang akan ia lakukan setelah keluar nanti, tetapi dengan tato yang ada di badannya, orang-orang akan selalu tahu dan selalu ingat dengan apa yang dilakukannya di masa lalu. Kita diperlihatkan seseorang yang sudah membantu Neto keluar dari penjara sekaligus menjemputnya, yang bernama Carl. Ia juga memberikan sedikit kebutuhan seperti uang, pakaian, handphone, dan juga kendaraan agar Neto punya modal untuk memulai kehidupan barunya. No parole, no supervision. You can go wherever you fucking want. Saat sedang di hotel itulah, mobilnya tiba-tiba berbunyi pertanda baru saja ada orang menyentuhnya, di mana saat Neto keluar untuk memeriksa, tiba-tiba tiba-tiba Neto diserang beberapa polisi yang membencinya dan menghajarnya tanpa rasa kasihan. Mereka menganggap Neto tidak akan pernah berubah dan harusnya membusuk di penjara. Hal itu sangat wajar terjadi mengingat apa yang Neto lakukan di masa lalu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Keesokan paginya, Neto menemui mantan istrinya yang bernama Nadia. Tujuan Neto datang bukan untuknya, melainkan untuk anaknya yang masih berusia 11 tahun yang bernama Julio. Julio sangat bahagia akhirnya bisa berjumpa dengan sang ayah, namun Julio langsung bersedih tatkala mengetahui jika Neto ayahnya tidak bisa tinggal bersama dia dan ibunya. Ditambah lagi dengan sikap pacar ibunya yang sering kasar bahkan bertindak berlebihan ketika ibunya melakukan kesalahan. Setelah memotret wajah anaknya untuk disimpan, Neto tiba-tiba kepikiran dengan apa yang dikatakan Julio terhadap pacar ibunya yang sering kasar. Neto tentu tak tega mantan dan anak kandungnya diperlakukan tidak layak, sehingga Neto pergi ke sebuah klub yang dimiliki oleh sahabatnya, seorang bos gangster Meksiko bernama Bailarin, untuk bertanya mengenai latar belakang dan asal-usul pria yang jadi kekasih baru mantan istrinya. That's not possible. Diketahui jika yang dimaksud bernama Vincent, seorang pria yang memiliki bisnis properti yang ternyata punya usaha sampingan sebagai penyelundup senjata yang bekerja sama dengan kartel dari Meksiko. He has way down south. Not with us. Keesokannya, Neto mulai mengikuti kemana dia pergi, yang ternyata menuju sebuah pabrik kosong. Dan di situ sudah ada Vincent. Benar saja, apa kata bos gangster, ternyata Vincent ini tipikal orang yang kasar terhadap perempuan, yang hal itu dibuktikan ketika ia melempar uang ke wajah Nadia tanpa rasa sopan sedikit pun. Adios now. Pulang ke hotel, di situ sudah ada Julio yang menunggu. Neto pun mengajak anak kesayangannya untuk tidur siang, sementara dirinya melihat beberapa gambar buatan Julio sendiri, yang di situ terdapat wajah ayahnya yang membuat Neto makin sayang kepada anaknya. No, I'm still here. Wake up, son.
Setelah mengantarkan anaknya pulang, Neto pun pergi makan sendirian di dalam mobil. Ia juga mendapat SMS dari Nadia yang menyuruhnya menjauh dari Julio, mengingat banyak musuh di luar sana yang bisa setiap saat membahayakan anaknya sendiri. Dan baru saja diomongin, muncullah beberapa orang bersenjata yang menghadang Neto. Entah suruhan siapa orang ini, Neto yang memiliki ekspresi dingin dan penuh dengan kekejaman pun langsung menghajar mereka semua tanpa kesulitan sedikit pun. Saat pulang itulah, Neto mendapat telepon dari Julie yang mengatakan jika saat ini rumahnya telah diserang beberapa orang tak dikenal, sehingga Neto langsung bergegas untuk pergi ke sana saat itu juga. Tiba di sana, Neto sangat dibuat terpukul tatkala melihat Nadia sudah tewas bersimbah darah. Yang ternyata aksi ini dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Vincent? Ia menyandra Julio dan meminta untuk jangan bergerak. Namun, dia sudah salah besar. Karena mau bagaimanapun, Neto diancam ia tidak akan pernah takut dan berhasil menghajar anak buah Vincent ini. Shut up, or I will shoot you in the face. Tak lama setelah baku tembak selesai, datanglah polisi ke TKP, sementara Neto harus merelakan anaknya yang diculik oleh Vincent. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena dirinya ada di sana, Neto dituduh sebagai pelaku kejadian tersebut dan kembali harus menjadi buronan kepolisian. Really, I mean, vicious little fucker like you, a murderer. Feds definitely had him on their radar. He's supposed to be smuggling a truckload of guns. Untuk kedua kalinya, Neto meminta bantuan kepada Carl untuk mengetahui Julio dibawa kemana. Carl sendiri memang tidak mengetahui tentang hal itu, tapi tahu siapa yang mengetahuinya. Orang itu bernama Jetring, seorang penjual senjata yang mendapat pasukan dari Vincent, yang pastinya tahu kemana perginya dan di mana markasnya. You got a full tank? Oh, you're big time. In that case, do me a favor. Setelah mendapat bantuan uang dan mobil, Neto segera pergi ke klub milik Jetring. Di situ ia bertemu dengan bartender wanita bernama Ines yang membantu Neto mempertemukannya dengan pacarnya si Jetring ini yang bernama Collie yang langsung membawa Neto ke rumah Jetring saat itu juga. Really? Sound nice. Hi, baby. Call before you ring the bell. Tiba di sana, Collie langsung mengenalkan Neto kepada Jetring. Neto mengaku bekerja untuk Vincent dan sedang melakukan survei atas perintah Vincent, tanpa Neto sadari jika Jetring ini merupakan sahabat dekat Vincent yang tentu tahu siapa yang kenal sama dia dan siapa koleganya. Sehingga ketika menyadari Neto berbohong, Jetring pun segera mengambil senjata untuk membunuhnya dan setelah mendapat informasi kemana Vincent pergi, Neto pun kembali ke klub menemui Ines dengan tujuan meminta bantuan menyeberangi perbatasan, sesuai lokasi tempat Vincent bersembunyi. Tapi tiba-tiba muncullah 3 pemuda Meksiko yang meminta Neto masuk ke toilet, yang di situ mereka bertiga sudah salah besar karena tidak tahu pria seperti apa yang mereka hadapi saat ini. Dengan bayaran cukup besar yakni sekitar 10 juta rupiah, Ines akhirnya berpura-pura menjadi istri Neto supaya bisa membawanya melewati perbatasan menuju Meksiko. Dan mereka berdua pun berhasil melewati perbatasan dengan cukup aman setelah para petugas teralihkan perhatiannya dengan kecantikan dan kebohaian si Ines ini. Tiba di penginapan, Neto mempersilahkan Ines untuk pergi atau pulang kembali karena tugasnya sudah selesai. Namun setelah Ines mendengar cerita tentang kronologi dan tujuan Neto datang ke sini, Ines bersedia membantunya lagi dengan bayaran 2 kali lipat dan akan mencoba menggoda Vincent dengan skill manjanya sampai Julio anaknya berhasil didapatkan. It's all upside, literally no downside. You buy low, you watch it grow. I never had one of these before. You're kidding me. Setelah pertemuan itu, Ines belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang Julio, namun masih ada kesempatan ketika Vincent mengajaknya untuk melakukan pertemuan lagi di rumahnya, berharap kali ini ada sedikit info tentang keberadaan Julio di mana ia disekap. Well, I did it on my own. I'm a big girl.
Tiba di rumah Vincent, Ines langsung diajak minum khamar bersama-sama, di mana Vincent tiba-tiba menampar Ines. Ternyata ia sudah mengetahui jika Ines punya maksud dan tujuan tertentu. Dan ketika Ines akan disakiti, tiba-tiba berlokasi di dapur rumahnya, Vincent pun disiksa habis-habisan oleh Nito dengan cara diguyur banyu panas, dicopot kukunya, dibakar dengan bara api, dipotong jari-jarinya agar memberitahu di mana Julio anaknya disembunyikan. Dan rupanya Julius sudah dijual kepada seorang pria bernama Sans, seorang mantan agen rahasia ATF yang sekarang menjalankan bisnis penculikan orang-orang terkenal, di mana Vincent sengaja menjual Julio untuk mendapatkan uang supaya bisa melunasi hutangnya. I owed Sans. I owed him. Setelah membunuh Vincent, Neto pun menghubungi Bailarin, seorang bos gangster, untuk menanyakan pria bernama Sans dan di mana markasnya. Di mana saat sudah mendapatkan tempatnya, Neto pun menyuruh Ines untuk pulang dan jangan ikut terlibat lagi. Namun rupanya Ines mempunyai hati yang tulus untuk membantu menyelesaikan masalah ini dan memutuskan untuk menemani Neto sampai Julio berhasil didapatkan. Berlokasi di arena tinju, Neto mulai bertanya-tanya di mana Tuan Sans berada, yang ketika sedang menunggu, tiba-tiba Neto dan Ines pun diculik untuk dibawa ke tempat Mr. Sans. Di mana saat Ines dibawa duluan, Neto mulai menunjukkan keahliannya dengan menghabisi semua orang yang ada di mobil, sehingga bisa membuatnya mengikuti kemana Ines dibawa. Sesampainya di hutan belantara, Neto pun mulai mengikuti jalan menuju markas Mr. Sans. Neto masuk ke dalam ruangan CCTV yang di situ terdapat banyak sekali korban-korban penculikan yang salah satunya adalah Ines itu sendiri. Dan inilah Mr. Sans, sang penculik sekaligus mantan iblis merah yang biasa dipanggil Hellboy. Terlihat Julio sedang diikat terbalik tepat di atas sumur, yang rupanya alasan ia membeli Julio bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada alasan yang lebih kuat, yaitu balas dendam karena ternyata Neto sudah membunuh anak dan istrinya di masa kelam. Bullshit. Please no. Blood in. Dan luar biasanya, ketika Julio sedang ditenggelamkan dan Neto sedang memberontak, Mr. Sans hanya menonton aksi tersebut tanpa melakukan apa-apa dan justru malah menembak salah satu anak buahnya hanya karena keras kepala ingin membunuh Neto. Rupanya Mr. Sans tidak ingin Neto mati duluan sebelum merasakan sakit hatinya ketika darah daging sendiri mati tepat di depan kedua matanya. Dimana saat semua anak buahnya sudah mati, Mr. Sans pun menghampiri Neto untuk merasakan rasa puas yang telah membuat dia menderita. Tetapi tiba-tiba setelah semua selesai, Neto pun menggendong jasad Julio bersama dengan para korban lain termasuk Ines, yang setelah menguburkan anaknya dengan layak, Neto pun membuka bagasinya yang di situ sudah ada Bailarin, si bos gangster yang diketahui sudah berkhianat dengan memberitahu di mana dan bagaimana dia pergi. Sehingga Neto memutuskan tidak jadi bertaubat dan akan terus membunuh seperti apa yang biasa ia lakukan di masa lalu.